pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ini penting sekali. Ya. Sebagaimana orang yang memberikan kita sesuatu, ya. Sebagaimana orang memberi kita sesuatu, maka secara otomatis kita berterima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu itu kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kenikmatan kepada kita. Dengarkan. Ya. Mungkin pada hari ini kita lupa bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita nikmat sehat, ya. Tidak kita syukuri. Allah berikan begitu banyak kenikmatan itu, tidak kita syukuri. Padahal tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan. Ya. Maka berkewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak terlupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat penolongan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal Alamin. Sebelum kita menyampaikan beberapa nasihat pada kita semua, kami berterima kasih pada Muhammad pimpinan pondok Mulia dan Aliyah sebagai guru, berhormat para staf dan seluruh jajarannya dan anak-anak ustaz yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Jadi antum inilah generasi Mas. 10-20 tahun ke depan. Ya, karena akan berganti masa, ya. Ada masanya nanti kalian, generasi kalian yang memimpin Indonesia. negara, memimpin agama. Nanti Jokowi. Nah, kalaulah kita tidak memupuk, ya, menanamkan rasa ingin belajar, mendapatkan ilmu, agar di kemudian hari kita tidak menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang dibodoh-bodohi. Ya. Kita dititipkan oleh orang tua kita agar kita menuntut ilmu di dalamnya. Ya, tadi kita baru dapat kabar. Ini perlu sama-sama kita berhati-hati, ya. Dapat pada hari ini ada kasus penipuan. Ya, jadi timbul lagi kasus ini yang menyatakan anaknya di pondok jatuh patah kaki. Ya, sampai tadi ada beberapa orang tua datang ke pondok untuk memastikan. Ya, untung ketika itu orang tuanya sigap dalam mengatasi, datang ke pondok klarifikasi apakah benar ya anaknya cedera dan lain sebagainya. Karena orang tua kita itu semua, dengarkan ya, orang tua kita itu ketika
dia mendengarkan kabar yang buruk dari anak-anaknya, maka pikirannya itu kacau, ya blank, ya pikirannya kacau, ya. Tapi berapa jemaah? Tentu, ya pikirannya kacau. Jadi masuk itu kalau penipuan tolong ditransfer solusinya. Jadi kalau orang tuanya udah kacau pikirannya bisa, ya maka untuk kedepannya kita juga selalu berhati-hati. Oke. Oke, anak Ustaz yang Ustaz Mangga. Pada kesempatan kali ini sudah tahu tak apa yang akan Ustaz sampaikan? Sudah tahu? Belum? Kalau belum kita pulang dulu. Besok kita lanjut lagi. Ya. Ada cerita lagi. Tanya. Pengajian pertama. Sudah tahu belum apa yang akan disampaikan Ustaz pada siang hari ini? Belum. Kalau belum, minggu depan kita lanjutkan pengajiannya. Minggu depan bertanya lagi, sudah tahu apa yang Ustaz ingin sampaikan? Sudah katanya. Sudah katanya. Kalau sudah, ya besok kita masuk materi yang lain. Jadi tak pengajian lagi. Besok lagi jemaahnya sudah tahu apa yang Ustaz sampaikan? Yang sini mengatakan sudah, yang sana mengatakan belum. Sudah, belum, sini belum. Kata Ustaznya, yang sudah kasih tahu yang belum. Jadi Ustaznya tak ada ngasihkan pengajiannya ya. Oke. Pada kesempatan siang hari ini tak banyak yang saya sampaikan, hanya sekitar 13 saja. 13 poin ya. Yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah adab murid, adab santri terhadap gurunya. Adab murid terhadap gurunya. Ya. Apakah kita beradab kepada guru kita? Ini perlu kita menimba ilmu tentang adab, ya. Karena sebelum kita menuntut ilmu, adab itu yang perlu kita pelajari. Al-adabu bapak. Jadi kita belajar adab, ya, adab, baru mulai kita belajar. Nah, salah satunya pada kesempatan kali ini adalah bagaimana adab seorang santri kepada seorang gurunya, pada gurunya. Pertama, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ada rasa mahabbah. Apa? Ada rasa mahabbah. Apa itu rasa mahabbah? Rasa apa? Rasa cinta. Ya. Nah, cinta surat semua. Harus ada rasa cinta di dalam diri kita terhadap guru kita. Cintailah guru kita, ya. Oh, kita tak mencintai pelajarannya, tak suka dengan pelajarannya, ya. Namun yang kita tumbuhkan pertama kali cinta terhadap guru kita. Setelah kita cinta kepada guru kita, maka pelajaran itu pun makin lama kita makin suka, makin lama kita untuk makin cinta. Nah, bagaimana Ustaz cara menumbuhkan cinta kita kepada guru kita? Bagaimana caranya? Cara menumbuhkan cinta kita terhadap guru kita itu yang pertama adalah mendoakan guru kita.
Oke, jangan. Kalau masih ada ribut-ribut bisa berhentikan. Ya. Jadi pertama adalah mendoakan guru kita. Ada kira-kira doa mendoakan gurunya? Ada. Secara khusus mendoakan gurunya. Berdoa dia kepada Allah SWT, berdoa khusus. Ya Allah, sebut namanya. Siapa gurunya? Ustaz Basri, panjang umurnya, sehat badannya, buah rezekinya. Contoh. Maka tak ada lagi seorang murid pilih-pilih terhadap gurunya. Oh, guru ini dia cintai, oh guru ini dia tak cintai, tak suka. Itu bukan adab guru, bukan adab guru. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sejatinya, anak-anak sekalian, ketika kita mendoakan guru kita, itu bukanlah kepentingan guru di dalamnya. Itu adalah kepentingan seorang murid agar ilmu yang ada pada gurunya mendapatkan berkah. Doakan gurunya, kirim Fatihah kepada gurunya. Sejatinya kita membuka pintu langit agar mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat. Guru tak menginginkan itu, tapi karena adab kita, ya, adab kita terhadap guru kita, maka menumbuhkan rasa cinta kita kepada guru kita itu dengan mendoakan guru. Jadi jangan lupa doakan gurunya, sebut namanya, bagus satu-satu. Oke, yang paling pertama apa? Menumbuhkan rasa cinta dengan mendoakan guru. Nah, mulai hari ini, ya, kalau belum rasanya menitipkan doa untuk gurunya, titipkan, mulailah. Karena itu nanti akan terasa bagi diri kita sebagai seorang murid, ya, berkah ilmu yang kita akan dapatkan. Bisa jadi begini, guru menyampaikan satu hadis misalkan. Satu hadis itu ada 5 kesimpulan, 5 penjelasan, ya, 5 penjelasan. Tapi lantaran anak ini benar-benar mencintai gurunya, taat kepada gurunya, yang memuliakan gurunya, maka diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 5 pemahaman, bahkan 10 pemahaman dari materi yang disampaikan oleh gurunya. Artinya apa? Guru ingin anak-anaknya mendapatkan yang lebih daripada apa ya guru itu. Yang pertama adalah kita mendoakan. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal, itu terkenal dengan mazhab Imam Hambali, beliau berkata begini, demi Allah, ya, semenjak aku mengenal guruku Imam Syafi'i, aku tidak melaksanakan sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan beliau. Maka kita lihat bagaimana ilmu Imam Hambali menjadi ulama madhab, antara dia mendoakan gurunya. Doakan gurunya menjadi ulama yang terkenal di dalam bidangnya. Maka berdoa untuk guru. Kemudian yang kedua adalah membicarakan kebaikan guru kita. Membicarakan kebaikan guru kita. Nah, ceritakan kepada teman-teman kita. Apa saja yang berkenaan dengan kebaikan guru-guru kita, itu yang kita sampaikan kepada teman-teman kita. Oh,
guru kami ini begini. Kita sebutkan kebaikannya, maka itu akan melumpuhkan rasa cinta kita terhadap guru kita. Orang pun akan cinta kepada guru kita. Orang pun akan cinta kepada guru kita dan akan ikut belajar dengan. Nah, itu yang agar kita menumbuhkan mahabbah, rasa cinta kita kepada guru. Menyebut kebaikannya. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan menyebut atau mencari-cari kesalahan. Nah, ini poin penting. Jangan menyebut atau mencari-cari kesalahan guru. Ya. Ini Ustaz lihat ada yang seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ustaz lihat tidak seperti itu kenyataannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz nilai terhadap antum semua, ya, tidak begitu ada. Artinya masih ada yang menceritakan kejelekan guru, mencari-cari kesalahan guru. Contohnya apa? Contoh sengaja dia mengetes. Itu merendahkan guru sebenarnya. Dengan sengaja di dalam hatinya ingin mengetes gurunya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau seandainya guru tidak menjawab, rendah rasanya guru tersebut, merendahkan guru. Jangan terlintas di kepala kita, di otak kita untuk mengetes guru kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang dengan kita bertanya guru menjawab seperti ini, kita menyimpulkan begini rupanya pengetahuan guru kita. Itu bukan adab yang betul, itu bukan adab yang sesungguhnya. Bukan adab yang sesungguhnya. Bagaimanapun keadaan guru kita, ya, bagaimanapun keadaan guru kita, jangan sekali-kali kita mencari kesalahannya. Orang zaman dahulu ketika ia ingin belajar, apa yang ia lakukan? Dia bersedekah dahulu. Bersedekah. Dia niatkan sedekahnya itu, ya Allah, dengan sedekahku ini tolong tutupkan kekurangan, kesalahan guruku terhadap diriku yang akan menjadi aku kurang cinta kepada guruku. Kita kan kalau nampak guru kita kesalahan, timbul rasa kurang cinta kita, tidak suka dengan guru tersebut. Ya. Maka orang dahulu begitu mereka. Ulama-ulama terdahulu begitu. Bersedekah. Niat sedekahnya apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupkan kesalahan guru. Karena begini anak-anak sekalian, kalaulah kita ingin mencari guru yang tidak memiliki kesalahan, maka kita tidak akan berguru sampai mati. Tak punya guru kita. Kalau mencari guru yang perfect, ya, perfect ya. Itu ngapak ya, perfect, bagus, sempurna, ada. Ya. Maka sebaiknya kita adalah kalau nampak kesalahan guru itu, ya kita hindarilah, kita palingkan agar jangan sampai berkurang rasa cinta kita kepada guru kita. Jadi yang pertama tadi, ya, dengan cara mencari kesalahan, dengan cara mengetes guru kita, ya. Cara mengetes guru kita. Ada dosa yang saya ingin identifikasikan. Jadi pertama kita mendoakan guru kita. Kedua, kita menyebut kebaikannya. Ketiga, jangan mencari kesalahan guru kita. Ya.
Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyebutkan, memberikan nasihat ya, bagi orang yang ingin menuntut ilmu. Nasihat Imam Al-Ghazali menyebutkan adab seorang murid terhadap gurunya. Ya, saya bacakan. Adabul muta'allim ma'al alim. Adab seorang yang menuntut ilmu terhadap gurunya. Ini terhadap gurunya. Yang pertama adalah yabduhu bisalam. Yabduhu bisalam. Artinya apa? Memulai dengan salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya orang yang kecil memberi salam kepada yang besar. Orang yang sedang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Ya, itu yang pertama, yang kedua bisa. Dan yang kedua, wa yakillu baina yadayhi kalam. Yang kedua, tak banyak bicara kepada gurunya. Tidak banyak berbicara kepada gurunya. Maknanya apa? Kalaulah seorang murid itu lebih banyak cakapnya daripada muridnya, maka orang akan menilai seolah-olah apa? Seolah-olah gurunya itu tidak berpengetahuan. Dan di bawah muridnya. Orang akan menilai, oh begini. Jika dia lebih berbicara kepada gurunya, maka orang akan berpikir, orang akan mengira ya, ketika berhadapan kepada guru, berbicara kepada guru, maka janganlah kita banyak berbicara kepadanya. Wa yakunu lahu idza qama. Dia begini, berdiri ketika guru itu berdiri. Salah satu juga adab yang perlu Ustaz, yang perlu ya, tolong dengarkan, yang perlu saya ubah di sini. Sesuatu adab murid itu tidak boleh ya menduduki tempat gurunya untuk mengajarkan ilmu. Ya, itu di kelas 6 itu, kelas berapa itu? Anggapnya guru kursi guru, dia taruh di luar, dia duduk pakai kursi gurunya. Itu tidak ada adab namanya. Ini buka lagi. Duduk di tempat guru, ini meja guru, duduk di sini. Itu tidak ada. Tempat guru. Itu mohon dilupakan. Nah, wayakum ila qama. Cepat berdiri ketika guru itu berdiri. Untuk apa? Agar sesuatu saat ketika guru itu menginginkan pertolongan dari kita, kita bisa cepat untuk membantu. Mungkin guru kita tak sanggup lagi, susah untuk apa? Berdiri dari tempat duduknya karena keletihan atau karena usia dan lain sebagainya. Nah, ketika itu murid adabnya adalah bersiap siaga untuk membantu guru. Kemudian selanjutnya, wala yakunu lahu qala fulan ila ma qulta.
Ini juga. Tidak mengatakan kepada guru kita, bagaimana? Tidak mengatakan kepada guru kita, pendapat Fulan berbeda dengan pendapat Anda wahai guruku. Ya, yang benar. Oh tak sama, itu tak sama, itu sama pendapat itu sama. Itu merupakan adab juga. Ya, bagaimana seharusnya kita berucap hanya itu tidak menyinggung perasaan guru kita. Oke? Tidak menyinggung perasaan guru kita. Oh, perkataan itu tak sama dengan perkataan Fulan, dengan perkataan orang lain. Ya. Maka seharusnya apa? Seharusnya kita meminta izin dahulu. Ya, meminta izin kepada guru kita untuk menyampaikan itu. Setelah kita diizinkan, baru boleh kita berbicara dengan latih, terlepas, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan ya. Dia tidak mengatakan pendapat guru berbeda dengan pendapat Fulan. Ya. Selanjutnya yang kelima, tidak bertanya kepada teman, ya, tidak bertanya kepada teman duduknya sewaktu guru dalam majelis atau guru dalam belajar di kelas. Ya. Tidak bertanya kepada guru. Nah, seperti inilah Ustaz menyampaikan, kalian bercerita. Ya. Itu ketika kita mendengarkan arahan guru kita, nah, ya, sibuk ke kanan, lihat ke kanan ke kiri, bertanya, sibuk dengan sendiri, tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh ustadznya, mengajar dan lain sebagainya. Ya. Maka jangan bertanya kepada teman duduk ketika sedang majelis. Alangkah baiknya bertanya langsung kepada guru. Sama dengan kita tak paham dengan sesuatu, dijelaskan oleh ustadz di dalam kelas materinya, hadis ini, materi ini dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mengerti, Ustaz, mohon izin, saya tidak paham, bisa saya diulangi, bisa saya diperjelas. Bukan tanya apa tadi? Enggak ya. Tanya langsung kepada Selanjutnya, wala yatabassam 'inda mukhatabatihi. Jangan tersenyum. Boleh tersenyum ketika berbicara kepada guru. Ya. Karena guru bukan guru. Karena guru bukan kawan dulu, nanti tahu nama Adian. Karena guru bukan teman. Ya, tuh, mana tuh? Karena guru bukan teman. Jangan mengumbar-umbar senyum. Banyak senyum, orang sangka gilo, Ketika berbicara kepada guru juga ada etikanya. Ya. Salah satu itu, jangan kita tersenyum kepada guru kita. Maksudnya bukan tak boleh senyum ya. Ketika berbicara, karena guru bukan teman ya. Bukan teman. Kalau teman oke lah. Bisa kita sambil senyum ya.
Selanjutnya yang ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Nah ini lihat. Kalau kita beda pendapat kita dengan guru kita, ya, beda pendapat kita dengan guru kita, jangan kita tunjukkan secara terang-terangan bahwa kita tidak sama dengan guru kita. Sehingga nanti ketika dia menunjukkan secara terang-terangan perbedaannya kepada gurunya, menunjukkan secara terang-terangan kepada perbedaan pendapatnya kepada gurunya, itu juga melanggar etika. Kalau kita ingin juga menyampaikan kepada guru kita, kita bertanya. Namun yang baiknya apa? Baiknya jangan bertanya ketika majelis itu. Jangan bertanya pada saat itu kalau kita memang berbeda. Bagaimana adabnya? Adabnya kalau kita memang berbeda, kita tanyakan di lain hari, kita tanyakan di tempat yang lain, bukan di majelis itu. Ya, ada perbedaan. Tanya sama Ustazah, tak menunjukkan itu kepada. Selanjutnya, wala ya'khudhu bi thawbihi ila qama. Dan tidak menarik pakaiannya ketika dia berdiri. Tidak menarik pakaian gurunya ketika gurunya berdiri. Ya, ketika guru itu menginginkan kita untuk membantunya, ketika ia ingin berdiri, maka jangan bajunya ditarik. Kata Imam Al-Ghazali, jangan ditarik bajunya. Maka seharusnya apa? Seharusnya badan kita yang kita siapkan, punggung kita yang kita siapkan. Ini adab alim, orang yang menuntut, muta'alim, orang yang menuntut murid. Tidak menarik pakaian, itu merupakan adab. Selanjutnya, wala yastabhamuhum an mas'alati fi tariqati hatta yabluwa ila manzilihi. Ya, tidak menanyakan sesuatu yang tidak dipahami, ya. Sesuatu masalah di jalan sampai guru itu ke rumahnya. Artinya kalau kita ingin menanyai sesuatu kepada guru kita ingin bertanya suatu masalah kepada guru kita, tunggulah ia sampai dulu ke rumahnya. Tunggu dia dulu sampai ke rumahnya. Jangan di tengah jalan lalu dicegat bicara sambil berjalan, ya. Tidak benar, ya. Nah itu tak boleh kita bertanya suatu masalah di jalan. Tunggu dulu kita sampai ke rumahnya, kita minta izin untuk bertanya sesuatu. Ketika itu dibolehkan, maka baru kita bertanya. Kemudian yang terakhir, wala yukathiru alaihi illa
milahimi ya. Jangan banyak bertanya ketika guru itu sedang capek, guru itu sedang lelah. Nah, jangan banyak bertanya, kasih gurunya untuk jangan banyak bertanya. Kepada guru ketika guru sedang lelah, sedang capek. Ya, misalnya hal ini dikhawatirkan agar guru kurang berkenan untuk menjawab sebab sedang lelah sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan stamina. Anak-anak ustaz yang ustaz banggakan, anak ustaz yang ustaz muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama yang lebih luas agar menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Nah, inilah yang Ustaz sampaikan, 10 nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini. 10 ya, 3 tambahan. Mudah-mudahan ini bisa pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan ini bisa sedikit demi sedikit kita terapkan. Bagaimana kita memuliakan guru, bagaimana adab kita terhadap guru kita. Bisa dipahami semua? Oke. Nah, quote tes hari ini ya. Kata-kata untuk sore hari ini. Ya. Kata-kata untuk sore hari ini. Muliakan gurumu, dipermudah langkahmu, insya Allah sukses menantimu. Paham. Tidak ngomongnya paham. Baik Ustaz Irwan Syah. Oke, saya minta. Terima kasih, banyak maaf. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama agar kita bisa memuliakan guru kita, agar kita bisa memperbaiki adab kita kepada guru kita. Mungkin ada kekurangan, ada kesalahan di sini dalam kita berbicara adab kita terhadap guru kita, maka mulai hari ini kita memperbaiki akhlak kita terhadap guru kita. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.